Furudul wudu, termasuk ke fardu-fardunya wudu. Setelah minggu lalu yang kita bahas terkait khisalul fitrah, masuk kita ke furudul wudu. Fardu wudu. Nah, di antara hal yang harus kita perhatikan, mungkin setiap dari kita ini kalau ditanya bisa nggak wudu, bisa. Segala wudu pakai nggak bisa kan gitu ya. Wudu pasti bisa. Kan sembahyang tiap hari, wudu juga tiap hari. Cuma kadang yang masih sebagian orang itu nggak ngerti, belum paham, nggak tahu. Kalau misal dia bisa wudu, coba tanya. Fardu wudu ada berapa? Dari yang kita kerjain di wudu kita, mana yang wajib, mana yang sunnah? Banyak yang keder pasti. Banyak ya yang keder. Mana ya? Yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana? Kalau bicara wudu sih bisa. Cuma kalau bedain antara yang wajib sama yang sunnah, itu kadang-kadang sebagian masih keder, nggak tahu yang mana. Nah, padahal membedakan antara yang wajib dan yang sunnah itu suatu kelaziman. Artinya syarat sahnya wudu itu harus bedain mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai meyakini sesuatu yang wajib di dalam wudu dia anggap itu sunnah, walaupun dia kerjain, wudunya nggak sah. Ya. Misalkan dia tiap wudu palanya pasti diusap. Tapi kalau misalkan ditanya ngusap kepala hukumnya apa? Boleh iya, boleh enggak. Cuman saya usap kepala saya pas lagi wudu. Wudunya enggak sah. Niat ketika basuh muka hukumnya apa? Boleh aja. Cuman niat enggak? Niat. Cuman dia meyakini itu adalah sunnah. Meyakini sesuatu yang wajib itu sunnah adalah sesuatu yang membuat wudu kita enggak sah. Jadi penting kita tahu mana wudu mana fardu wudu, mana sunnah wudu. Furudul wudu sittah. Fardu wudu ada 6 perkara. Al-awwalu niyyatu raf'il hadats aw taharati lis-shalah aw nahwa dzalik 'inda ghaslil wajhi. Yang pertama dari rukun wudu. Fardu wudu sama rukun wudu itu juga sama. Jadi harus kita paham, rukun wudu ada berapa? 6. Rukun wudu ada berapa? 6. Kok ingetin aja, 6. Rukun wudu ada 6. Apaan? Ntar baru inget lagi kan gitu ya. Yang penting kita tahu dulu. Kalau dari jumlahnya udah nggak tahu, kesonanya rada susah ya. Rukun wudu ada berapa? Tak gue sebutin atu-atu. Keder itu biasa ntar tuh ya. Kadang-kadang yang sunnah dibilang wajib. Tapi kalau misalnya udah hafal, rukun wudu ada berapa? 6. Yang penting pokoknya 6 pokoknya rukun wudu. Yang pertama apaan, yang kedua apaan, nah itu bisa ingat-ingat tuh, oh yang pertama ini, baru kita urutin tuh, yang pertama ini, yang kedua ini. Tapi kalau dari awal rukun wudu jumlahnya nggak tahu, nah biasanya ntar ada keder. Karena kita harus hafal, kita harus paham, rukun wudu ada 6 perkara. Yang pertama niyah. Yang pertama adalah niat. Bagaimana tata cara niat wudu? Jadi sekali lagi niat itu di hati ya. Niat ini di hati, bukan di lisan. Niat itu apa sih? Niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu bermaksud melakukan suatu pekerjaan. Bermaksud melakukan suatu pekerjaan. Jadi bermaksud. Maksud itu adanya di hati. Kita rada susah ngejelasinnya karena niat udah jadi bahasa Indonesia kan gitu ya. Niat kan udah jadi bahasa Indonesia. Niat itu apa sih? Niat itu. Niat itu apa? Bermaksud. Bermaksud melakukan suatu pekerjaan, tapi dilakukan ketika memulai pekerjaan tersebut. Kalau dia berniat sebelum mulai namanya tekad. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab namanya azam. Udah jadi bahasa Indonesia juga. Azam kan jadi bahasa Indonesia kan ya. Berazam. Artinya apa? Dia bermaksud melakukan sesuatu tapi sebelum melakukan sesuatu tersebut. Gue pengen wudu nih, bukan niat namanya. Itu namanya baru kepengen. Kalau bahasa Arab namanya azam. Kalau ketika basuh wajah, wudu nih, itu namanya niat. Jadi sebenarnya niat itu simpel. Ketika basuh wajah, wudu nih, gitu. Kasarnya begitu. Dalam hati tapi ente nggak bilang wudu nih, gitu ya. Karena sekali lagi niat itu dalam hati. Jadi banyak orang menganggap niat ini sesuatu yang sulit, padahal niat itu paling gampang.
Cuman kadang-kadang kita ini memahaminya dengan cara yang kurang pas. Itu yang membuat kita ini nyusahin diri sendiri. Itu. Mau urusan wudu, mau urusan sholat, mau urusan ibadah-ibadah yang mewajibkan niat. Jadi simple. Mau zakat, wajib niat. Gimana niat zakat? Itu dia. Ketika kita keluarin zakat nih. Gitu. Yang penting kita tahu kita mau ngapain. Ketika kita wudu, makanya ada tata cara niat. Sama seperti sholat, niat wudu pun ada tata caranya. Bagaimana tata caranya? Gampang. Wudu yang fardu, ya. Atau ini satu yang pertama ya. Tata cara niat wudu yang pertama, ngangkat hadas. Jadi ketika kita basuh muka, dalam hati kita ngangkat hadas nih. Ya. Ngangkat hadas. Ya. Atau itu yang pertama. Yang kedua, fardu wudu. Fardu kan sudah jadi bahasa Indonesia. Apa arti fardu? Kewajiban. Apa arti fardu wudu? Wudu yang wajib. Kenapa wudu wajib? Karena sholat wajib. Karena sholat wajib, wudu pun jadi wajib. Karena kalau wudu nggak pakai, kalau sholat nggak pakai wudu, sholatnya nggak sah. Ya. Jadi yang pertama, niat wudu itu tata caranya mengangkat hadas. Gimana cara niat wudu? Ngangkat hadas. Maksudnya gimana ya? Ketika kita basuh wajah, dalam hati ngangkat hadas nih. Ngangkat hadas. Yang kedua, fardu wudu. Fardu wudu. Yang ketiga, istibahatu fardhu shalah. Kalau bahasa Indonesianya, membolehkan sholat fardu. Pekerjaan yang membolehkan sholat fardu. Sedikit panjang ya. Cuma kalau kita pahami secara seksama, artinya ya wudu-wudu juga. Pekerjaan yang membolehkan sholat fardu. Apa itu? Wudu. Ya. Nah, ini niat yang terakhir penting diketahui karena ini digunakan untuk wudunya orang yang punya penyakit daimul hadas. Ada penyakit itu kategorinya daimul hadas. Apa penyakit daimul hadas? Ini penyakit ini bukan penyakit ya. Jadi dia ini selalu buang hadas. Selalu buang hadas. Kira-kira dia nggak mungkin sembahyang kecuali keluar hadas. Karena apa istilahnya itu bahasanya? Hadasnya ini apa sih namanya? Keluar terus. Ya, keluar terus. Sekira-kira dia nggak bisa sembahyang kecuali udah punya hadas. Misalkan yang orang bilang apa? Anyang-anyangan ya, bukan anyang-anyangan apa sih? Beser. Nah, itu kan keluar terus walaupun dikit-dikit keluar terus. Dan dia yakin itu ada yang keluar dari dia punya kemaluan. Berapa jaraknya berapa lama? Ya pokoknya kalau bicara sembahyang pakai wudu sebelum beser itu nggak bisa dah. Ya secepat apa sih orang wudu langsung sholat 5 menit? Pokoknya sebelum 5 menit pas sudah keluar. Namanya daimul hadas ya. Nah, orang yang punya penyakit semacam ini beser kah? Ya yang biasa yang biasa terjadi itu beser ya. Walaupun ulama bilang mungkin aja ada juga orang yang hadasnya itu bukan buang air kecil, buang air besar ya. Buang air besar terus. Tapi kan jarang ya. Kalau itu kan repot juga, mesti kudu pakai pempes kan gitu ya. Rada jijik juga kan itu buang air besar terus. Atau mungkin ada juga kejadian buang angin terus ya. Sekira-kira pokoknya nggak mungkin lah dia habis wudu langsung sembahyang nggak pakai buang angin. Nah, ini namanya daimul hadas. Orang yang punya penyakit semacam ini, niat wudunya harus pakai yang nomor 3 ini. Jadi niat wudunya gimana? Nggak boleh diniat ngangkat hadas. Kenapa? Karena hadasnya nggak keangkat. Jadi kita bilang nggak boleh, ada alasannya. Kita pahami alasannya. Kenapa orang yang semacam ini nggak boleh pakai niat yang pertama? Karena hadas dia nggak keangkat. Kalau kita niat ngangkat hadas dia nggak keangkat. Ya memang hadas dia keangkat, cuma nanti keluar lagi. Ya. Sembayangnya ada hadasnya, hadas nggak terangkat. Nah makanya dia harus niat yang nomor 3. Apa niat yang nomor 3? Melakukan suatu pekerjaan yang membolehkan dia sholat wajib. Wudunya nggak ngangkat hadas ya. Tapi wudunya ini membolehkan dia melakukan sholat wajib. Itu satu. Yang kedua, tayamum. Tayamum ini nggak boleh pas lagi ngusap wajah menggunakan debu kita tayamum nih, nggak boleh. Kita harus niat melakukan suatu hal yang membolehkan kita sholat wajib. Yang penting ingetin aja tuh kata-katanya tadi ya, makna dari kata-kata tersebut yang penting. Jadi nggak perlu ente urutin, nggak perlu ente urutin.
pekerjaan yang membolehkan sholat wajib. Nah, itu lama. Nah, disinilah kenapa kita dianjurkan untuk berniat sebelum memulai pekerjaan tersebut, kemudian kita tahan sampai kita memulai pekerjaan tersebut. Contoh misalkan sholat. Sebelum takbiratul ihram, kita sunnah untuk memulai niat dan menghadirkan terus niat tersebut sampai kita takbiratul ihram. Supaya nanti takbiratul ihramnya nggak keder, ya. Allah sholli fardu, lama itu akhirnya. Sedangkan takbiratul ihram dianjurkan singkat, tapi nggak terlalu cepat. Allahu akbar. Allahu akbar, nggak bagus. Allahu akbar, kurang direkomendasikan. Ya. Jadi yang direkomendasikan itu singkat, tapi nggak terlalu cepat. Allahu akbar. Bagaimana supaya kita mengatasi takbir niat ketika sholat itu enggak ragu-ragu? Kita hadirkan niat tersebut sebelum mulai takbir. Ya kan, niat sholat itu gampang. Sama kayak wudu di sini. Sebelum kita basuh wajah, nggak apa-apa kita hadirkan di hati kita niat wudu atau yang tadi itu yang rada susah. Kalau ngangkat hadas itu gampang, cepet ya. Atau fardu wudu gampang. Kalau istibahah fardus shalah, pekerjaan yang membolehkan sholat wajib. Udah kita hadirkan di hati kita, kemudian kita wudu. Kalau punya beser tadi, atau ketika tayamum hadirkan di hati kita makna yang tadi. Kemudian baru usap wajah menggunakan wudu. Jadi 3 cara niat wudu. Kalau orang normal bebas milih salah satu dari yang 3 tadi ya. Raf'al hadas, ngangkat hadas atau fardu wudu. Cuman anehnya kenapa yang diajarkan di katakanlah di sekolah-sekolah nawaitu kalau di sekolahan nawaitu wudu'a li raf'il hadasi, itu belum nemu di kitab tuh. Maksudnya urutan yang semacam itu. Yang di kitab itu ya kalau nggak ngangkat hadas fardu wudu. Nawaitu wudu. So coba kita pahami artinya. Nawaitu wudu, saya niat wudu. Li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas. Memang secara arti itu ya benar, cuma nawaitu wudu, saya niat wudu. Wudu itu apa? Wudu itu ngangkat hadas. Jadi ketika li raf'il hadas diulang-ulang lagi ya. Saya niat makan untuk kenyang, kan begitu. Saya niat makan untuk kenyang. Makan itu apa? Buat ngilangin lapar, buat kenyang ya. Menghilangkan kelaparan. Jadi tapi bagaimana orang yang wudunya semacam ini? Sah-sah aja. Cuma bagusnya kalau wudu itu, kalau wudu doang tambahin fardu wudu. Kalau orang niat wudu doang itu masih sah. Cuma ada ulama yang nggak mengesahkan. Jadi kalau misalnya orang lagi basuh muka, wudu nih gitu misalkan, nah itu ada yang bilang nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak sebutkan wajibnya, nggak disebutkan fardu. Jadi paling kagak fardu wudu, pas lagi cuci muka fardu wudu dalam hati. Ini wudu yang fardu, ini wudu yang wajib, atau mengangkat hadas. Jadi itu tata cara atau niat berwudu. Nah itu rukun wudu yang pertama. Adapun pengucapannya, pelafalannya hukumnya sunnah. Kalau kita tidak berada di tempat yang banyak najis, contohnya kamar mandi ya. Kalau kamar mandi, maka kalau mau berniat boleh diucapkan niatnya, asalkan jangan sebutkan lillahi ta'ala. Karena lillahi ta'ala ada lafaz jalalah di situ. Lillah kan ada lafaz Allah di situ ya. Kalau kita di dalam kamar mandi jangan dibaca. Baca yang raf'al hadas saja. Nawaitu raf'al hadas atau nawaitu fardul wudu. Lillahi ta'ala jangan disebut. Kalau di luar kamar mandi enggak apa-apa. Wa yanwi salisul bauli wa nahwihi wa nahwuhu istibahata fardhis shalah. Kan kita udah bahas tadi ya. Kalau orang punya penyakit semacam beser atau semacamnya, maka cara niatnya itu istibahati fardhis shalah. Artinya apa? Pekerjaan yang membolehkan sholat wajib ya, nggak boleh raf'al hadas atau fardu wudu. Intawadha li sunnah wa istibahatus shalah. Kalau misalkan orang yang beser ini mau sholat sunnah, maka dia nggak perlu menambahkan sholat nggak perlu menambahkan wajib di niatnya. Kalau dia mau sembahyang zuhur, orang yang punya beser nih ya, diniati gimana? Saya niat melakukan pekerjaan yang membolehkan sholat wajib. Kalau dia mau sembahyang duha misalkan ya, dia mau sembahyang duha,
Niatnya gimana niat wudunya? Saya niat melakukan pekerjaan yang membolehkan sholat. Nggak perlu tambahin yang wajib. Tapi kalau dia tambahin yang wajib, wudunya sah juga. Kalau kebalikannya enggak, dia mau sembahyang dhuhur, dia niatnya saya niat melakukan pekerjaan yang membolehkan sholat, nggak pakai wajib. Dia nggak boleh sembahyang dhuhur. Yang diboleh sembahyang apa? Sembahyang qobliyah dhuhur mungkin. Tapi sembahyang dhuhurnya nggak boleh. Nah itu kalau punya penyakit beser atau semacamnya. Kapan niat tersebut dilakukan? Niat ini dilakukan di dalam hati itu kapan? Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Ya. Niat itu kapan? Ketika membasuh wajah. Kalau bisa, ya, basuhan wajah yang pertama kali, artinya pertama kali air itu sampai ke wajah, itu kita posisinya berniat. Ya. Jadi niat itu berbarengan dengan basuhan yang pertama kali mengenai wajah kita. Itu kalau bisa. Gimana caranya tadi? Sebelum basuh wajah, ancang-ancang niat. Jadi basuhan wajah itu air sampai ke wajah, posisi hati udah niat. Lagi, bukan udah ya. Lagi niat. Posisi hati lagi niat. Jadi aman, ya. Kalau misalkan niatnya itu di tengah-tengah basuh wajah, maka yang terbasuh sebelum niat harus diulang. Misalkan contoh, dia basuh wajah mulai dari atas. Sampai tengah baru niat. Maka yang atas ini yang terbasuh sebelum niat harus diulang. Jadi simpel aja. Ada orang sebagian nyusahin dirinya kalau belum pas sama basuh air yang pertama kali kena muka, berarti niatnya kagak sah. Enggak begitu. Waduh kurang pas nih, ulang lagi. Kurang pas. Enggak ya. Jadi kalau misalkan niatnya itu di tengah-tengah, niatnya sah. Cuma bedanya yang terbasuh sebelum niat ulang aja. Itu gampang ya. Cuman bagusnya niat itu di awal basuhan. Supaya apa? Semua basuhan itu sudah dianggap wudu. Sudah dianggap wudu. Caranya gimana tadi? Ancang-ancang sebelum basuh wajah. Hadirkan niat, kemudian terus hadirkan niat sembari kita ini membasuh wajah. Nah, bagi yang mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Jadi yang anggota wudu yang pertama kan wajah. Cuma sebelum wajah kan ada anjuran-anjuran yang lain. Kumur-kumur, hidung, madmadah, istinsya kalau bahasa Arabnya. Nah itu perlu niat atau enggak? Ya, setiap ibadah perlu niat. Mau yang wajib, mau yang sunnah. Nah ini kan kita niatnya itu setelah kumur-kumur, setelah bersihin hidung. Nah ini dapat pahalanya enggak? Wah kata ulama, bagusnya supaya kita dapat pahala kumur-kumur dan bersihin hidung. Ketika kita kumur-kumur, bahkan ketika kita nyuci tangan, kan sunnah tuh. Sebelum wudu cuci tangan. Itu kita niatin mengambil kesunahan wudu. Ya. Jadi ketika cuci tangan, sunnah wudu nih, gitu. Gampangnya gitu ya. Supaya apa? Supaya bedain antara cuci tangan protokol COVID sama cuci tangan sunnah wudu ya. Kan sama-sama cuci tangan. Itulah kenapa dibutuhkan niat, membedakan antara kebiasaan dan ibadah, ya. Orang cuci tangan itu ada yang ibadah, ada yang kebiasaan. Ya protokol COVID kan cuci tangan juga. Kalau misalkan di ini cuci tangan nggak niat, ya nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena bisa aja itu cuci tangan biasa. Ya. Jadi harus diniatkan supaya ketahuan. Itu lagi ibadah, bukan lagi melakukan suatu kegiatan yang biasa. Nah itu tujuan atau fungsi daripada niat. Jadi harus kita pahamin supaya nggak keder dalam urusan niat. Jadi gimana caranya? Sebelum kita ini sebelum kita niat wudu yang di muka tadi, kita niat kesunahan wudu ketika mulai wudu. Cuci tangan udah mulai dalam hati ya, ini sunnah wudu ya. Ini kesunahan wudu. Apalagi kalau misalkan pakai siwak, kemudian kumur-kumur, bersihin hidung, baru ketika basuh wajah niat yang tadi itu, niat yang raf'al hadas atau niat yang fardu wudu. Nah, yang kedua membasuh wajah. Tapi kita jelaskan di minggu yang akan datang. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a Allahumma ya
مطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي، فاكتبني واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم إليك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.